Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai macam update latihan soal pretest PPG 2022. Nah, di dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 30 latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk guru PJOK atau biasanya kita kenal sebagai guru olahraga gitu ya. Tentunya beserta dengan kunci jawabannya. Jika nanti kunci jawaban yang saya berikan di dalam video ini tidak sesuai atau Bapak Ibu punya pendapat yang lain, silakan sampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan servis dalam permainan bola voli. Di antaranya adalah A. Bola harus dilambungkan terlebih dahulu. B. Bola boleh mengenai teman satu regunya. C. Bola harus dipegang salah satu tangan. D. Bola dipukul harus menggunakan tangan kanan. Atau E. Kaki server boleh menginjak garis belakang lapangan. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni bola harus dilambungkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada saat melakukan passing atas dalam permainan bola voli, jari-jari tangan terbuka dengan sikut lentur. Dimaksudkan agar A. Bola bisa berhenti, B. Gerakan dapat diamati, C. Bisa meredam kecepatan bola hasil smash, D. Tidak membentur muka, E. Bisa menetralkan gerakan bola sehingga umpan yang akurat. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni bisa menetralkan gerakan bola sehingga umpan yang akurat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Blocking atau membendung bola dalam permainan bola voli selain untuk mematahkan serangan lawan juga untuk mematikan permainan lawan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan blok antara lain: A. Lawan yang diduga akan melakukan servis, B. Lawan yang diduga akan melakukan umpan, C. Lawan yang diduga akan melakukan smash, D. Lawan yang diduga akan melakukan passing, atau E. Lawan yang diduga akan melakukan defense. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni lawan yang diduga akan melakukan smash. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kelangsungan gerakan memukul atau smash bola dalam permainan bola voli merupakan rangkaian gerakan dari A. Awalan, tolakan, memukul bola dan mendarat, B. Tolakan, awal, memukul bola dan mendarat, C. Awalan, tolakan, mendarat dan memukul bola, D. Awalan, memukul bola, menolak dan mendarat, atau E. Tolakan, awalan, melompat, memukul bola dan mendarat. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni awalan, tolakan, memukul bola dan mendarat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Keberhasilan blocking dalam permainan bola voli tergantung pada A. Perkiraan bola dan hasil loncatan yang tinggi, B. Teknik melakukan blocking secara konsisten, C. Perkenaan bola dan tumpukan yang kuat, D. Loncatan yang tinggi dan jangkauan lengan terhadap bola, atau E. Jangkauan lengan terhadap bola dan prediksi datangnya bola. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni jangkauan lengan terhadap bola dan prediksi datangnya bola. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Memasukkan bola pada saat badan melayang setelah melangkah dan menolak mendekati ring basket merupakan salah satu teknik shooting dengan istilah A. Dribble, B. Shooting, C. Chest pass, D. Bounce pass, atau E. Layup shoot. Untuk nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni layup shoot. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Passing yang untuk menghindari lawan dengan badan yang lebih tinggi, maka sebaiknya melakukan A. Bounce pass, B. Baseball pass, C. Chase pass,
D. Back pass, atau E. Overhead pass. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni bounce pass. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Gerakan lanjutan atau follow through setelah melakukan shooting dalam permainan bola basket diperlukan untuk A. Melihat sasaran saat shooting gagal menciptakan poin, B. Menjaga keseimbangan badan saat setelah melakukan tembakan, C. Mendorong lawan menghindari rebutan, D. Tangan di atas kepala saat shooting, atau E. Melakukan lemparan ulang agar poin dapat dibuat kembali. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni menjaga keseimbangan badan saat setelah melakukan tembakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam melakukan dribble, bola dipantulkan ke lantai dilakukan dengan cara A. Didorong, B. dipukul, C. ditekan, D. dilemparan, atau E. digulirkan. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni didorong. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Tangkapan bola yang baik saat menerima operan adalah dengan cara A. Dipegang dengan kedua tangan dan sedekat mungkin dengan bagian badan, B. Dipegang dengan satu tangan dan diangkat ke atas, C. Dipegang sambil melompat untuk menghindari rebutan lawan, D. Dipegang dan segera dilemparkan, atau E. Dipegang dengan jari kedua tangan terbuka dan dirapatkan di depan dada. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni dipegang sambil melompat untuk menghindari rebutan lawan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Lari cepat meliputi jarak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kelangsungan gerak pada sprint secara teknik sama. Kalau ada perbedaan hanyalah terletak pada penghematan penggunaan tenaga karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin membutuhkan daya tahan yang besar, sehingga ada yang dinamakan A. Power, B. Agility, C. Strength, D. VO2 max, atau E. Endurance. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni endurance, ketahanan tubuh gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut yang merupakan sikap aba-aba bersedia pada saat melakukan gerakan start jongkok ditunjukkan pada gambar nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Pada saat aba-aba bersedia dalam melakukan start lari jarak pendek, kedua lengan tetap dalam posisi lurus dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan dalam posisi A seimbang, B miring ke kiri, C miring ke kanan, D condong ke depan, atau E condong ke belakang. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni dalam posisi seimbang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut merupakan gerakan yang dilakukan saat sikap start pada aba-aba A ya, B lari, C siap, D bersedia, atau E persiapan awal. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni aba-aba siap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Prinsip utama yang harus diperhatikan saat memasuki finish dalam cabang olahraga lari, terutama lari jarak pendek adalah A. Kaki melompat tinggi, B. Langkah kaki dipercepat, C. Pusatkan perhatian pada lawan, D. Menoleh pada lawan di sampingnya, atau E. Berhenti mendadak saat masuk finish. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni langkah kaki dipercepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut merupakan teknik dalam lari, yaitu pada saat melakukan gerakan A. Start, B. Persiapan, C. Lari sprint,
D. Gerakan lari, atau E. Memasuki finish. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni memasuki finish. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Pada saat melakukan lari jarak pendek menjelang jarak 20 meter dari finish merupakan perjuangan untuk mencapai kemenangan dalam perlombaan lari. Maka yang perlu diperhatikan adalah A. Ayunan tangan, B. Kecepatan langkah, C. Langkah diperlambat, D. Kecondongan badan, atau E. Posisi badan saat finish. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni kecepatan langkah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Pada lomba lari 800 meter, semua pelari boleh berebut lintasan, yaitu A. Setelah melewati tikungan pertama dari garis start, B. Setelah melewati tikungan kedua dari garis start, C. Setelah melewati tikungan ketiga dari garis start, D. Setelah melewati tikungan keempat dari garis start, atau E. Setelah atau mulai start boleh berebut lintasan. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni setelah melewati tikungan pertama dari garis start. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Bagi pelari 1500 meter, setelah lepas dari garis start untuk menuju garis finish sebaiknya melakukan gerakan A. Lari dengan lambat-lambat, B. Lari dengan kecepatan maksimal, C. Lari dengan kecepatan menengah, D. Lari dengan lambat, menengah, dan maksimal, atau E. Lari dengan kecepatan menengah, dipercepat dan dipertahankan sampai garis finish. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni lari dengan kecepatan menengah, dipercepat dan dipertahankan sampai garis finish. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Ketika berlari, lakukanlah secara konstan dan tidak terlalu cepat, serta selalu mengatur pernafasan dan tenaga agar selalu terjaga sehingga tidak mudah lelah. Namun ketika garis finish sudah mulai dekat, sekitar 1 km hingga 500 meter lagi, maka A. Memperlambat kecepatan lari, B. Berhenti mendadak saat masuk finish, C. Pusatkan perhatian pada lawan yang terdekat, D. Menoleh pada lawan di sampingnya agar tidak tersalip, atau E. Kecepatan harus ditingkatkan dibandingkan dari sebelumnya. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni kecepatan harus ditingkatkan dibandingkan dari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Teknik melangkahkan kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis antara lain langkah, A. Berurutan dan silang, B. Silang dan lebar, C. Lebar dan mundur, D. Mundur dan samping, atau E. Berurutan, silang, dan lebar. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni langkah berurutan, silang, dan lebar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Teknik pukulan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan merupakan jenis pukulan A. Drop shot, B. Service, C. Smash, D. Drive, atau E. Loop. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni pukulan loop. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Teknik melangkahkan kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis berfungsi sebagai penopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat, sehingga dapat memposisikan tubuh sedemikian rupa agar dapat melakukan A. Gerakan lari, B. Gerakan pukulan, C. Langkah ke depan, D. Gerakan loncatan, atau E. Langkah ke belakang. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni melakukan langkah ke depan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam permainan bulu tangkis, gerakan tersebut sering dilakukan oleh pemain. Gerakan tersebut merupakan teknik pukulan A. Servis pendek, B. Servis panjang, C. Servis datar, D. Flick service, atau D. Drive service. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni teknik pukulan servis panjang.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Pukulan drive merupakan pukulan permainan bulu tangkis yang berada di samping badan dan dilakukan mendatar, lurus, atau menyamping. Digunakan untuk A. Memberikan umpan lawan, B. Persiapan melakukan smash, C. Menyerang atau mengembalikan kok, D. Mengecoh pertahanan lawan, atau E. Persiapan dalam pertahanan. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni untuk menyerang atau mengembalikan kok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Merupakan rangkaian gambar gerakan pukulan pada permainan bulu tangkis, yaitu teknik pukulan A. Smash, B. Loop, C. Drive, D. Netting, atau E. Drop shot. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni teknik pukulan loop. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan rangkaian gerakan teknik pukulan smash dalam permainan bulu tangkis. Urutan gerakan smash yang benar adalah A 1, 2, 3, dan 4, B 2, 4, 1, dan 3, C 2, 3, 4, 1, dan 1, D 1, 3, 2, dan 4, atau E 4, 3, 2, dan 1. Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan gambar di bawah ini. Merupakan rangkaian gerakan dalam permainan bulu tangkis, yaitu teknik gerakan A. Servis pendek, B. Pukulan backhand, C. Pukulan drive, D. Servis panjang, atau E. Pukulan netting. Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni teknik gerakan servis pendek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Merupakan rangkaian gerakan pukulan pada permainan bulu tangkis, yaitu teknik pukulan A. Loop, B. Drive, C. Smash, D. Netting, atau E. Drop shot. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni teknik pukulan drive. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Untuk menghasilkan pukulan netting yang tipis, maka pemain harus konsentrasi dengan baik, sehingga saat memukul bola sedapat mungkin posisi bola masih di atas atau jarak dengan bibir net masih tipis, dan sedikit melibatkan otot besar atau mengurangi tenaga untuk memukul, B. Perkenaan kok dengan raket, C. Langkah kaki ke depan, D. Pukulan yang mengecoh lawan, atau E. Kontraksi otot yang berlebihan. Untuk soal nomor 30, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni mengurangi tenaga untuk memukul. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.